البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita ke dalam bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa kalimat yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya peristiwa yang terjadi sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Yang pertama, wafatnya paman Nabi SAW, paman yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW sangat dicintai oleh pamannya ini. Kemudian yang kedua, turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW berhijrah. Yang pertama, peristiwa Badar, perang Badar. Yang kedua, wafatnya putri Rasulullah SAW, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha, istri daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, lahirnya cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat, yaitu diwajibkannya zakat. Yang kelima, Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha, ummul masakin. Yang keenam, turunnya ayat yang membela kesucian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketujuh, peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Dari peristiwa-peristiwa ini saya akan menjelaskan beberapa peristiwa saja, yaitu diantaranya peristiwa turunnya wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahih Bukhari membuat satu bab, bab tentang permulaan wahyu. Di antara riwayatnya adalah riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, awwalu ma budi abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ruya as-salihah fin naum. Yang pertama kali yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang baik di dalam tidur beliau. Wa kana la yara ru'yan illa ja'at misda ufuqis subhi. Tidaklah beliau bermimpi melainkan jelas terang seperti cahaya subuh. Summa hubbiba ilail khalwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan di dalam hati Rasulullah SAW untuk berkhalwah. Wa kana yakhlu fi ghari Hira. Kemudian beliau SAW berkhalwah di dalam gua Hira. Beliau SAW dengan membawa bekal makanan beribadah di dalam gua Hira. Setelah lalu beberapa malam datanglah malaikat Jibril untuk mewahyukan wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk iqra, untuk membaca. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sebagian ulama artikan apa yang saya baca, ma ana biqari. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi SAW. Ini berlaku sampai 3 kali, sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah beliau, disambut oleh istrinya yang tercinta, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi dalam Gua Hira. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkata, Wallahi la yukhzika Allahu abada innaka latasirur rahim. Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakanmu. Sungguh engkau adalah orang yang senang menyambung tali persaudaraan. Engkau senang memberi makan orang miskin, engkau senang menjamu tamu, engkau senang membela orang yang berbuat kebenaran. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha pergi menuju rumah sepupu beliau, Waraqah ibn Naufal. Beliau adalah seorang Nasrani yang alim, boleh menulis kitab Taurah dan Injil dengan bahasa Ibrani. Kemudian Waraqah ibn Naufal pun datang kepada Rasulullah dan mengatakan, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus malaikat Jibril yang Allah juga turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau pun berkata, seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika kaum mengusirmu. Nabi SAW bertanya, apakah kaumku akan mengusirku? Beliau pun menjawab, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bih illa udi. Tidaklah seorang datang dengan membawa seperti yang engkau bawa, yakni risalah, kecuali ia akan dimusuhi. Itulah kisah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan Al-Quran itu turun. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum merajihkan bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah turun pada malam ke-21 Ramadan, hari Isnin. Kemudian peristiwa yang cukup besar juga adalah wafatnya istri tercinta, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, seorang yang sangat kaya, yang hartanya habis untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan, Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman, awwalu man amana billah, beriman kepada Allah, wa saddaqa rasulah, dan orang yang pertama kali membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah juga adalah sebaik-baik wanita di zamannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaiha Maryam wa khairun nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita di zaman Nabi Isa adalah Sayyidah Maryam alaihassalam, dan sebaik-baik wanita di zaman Nabi SAW adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan juga beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan ketika Rasulullah SAW selalu menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Seakan di dunia tidak ada wanita kecuali Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dikarenakan satu-satunya wanita yang boleh memberikan keturunan kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Tatkala kita merasa takut, tatkala kita diuji oleh Allah, tatkala kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai, maka dengan apa yang melanda kita pada saat ini, dengan wabah yang melanda, mungkin juga kita ditinggalkan oleh orang yang dicintai, ya, semoga itu semua kita bisa menghadapinya dengan kesabaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا